Oke teman-teman, balik lagi dengan saya Fikri Ridho. Seperti biasa, saya akan bereaction soal sepak bola Indonesia dan juga tanggapan komentar dari netizen soal sepak bola tanah air. Seperti apa tanggapan mereka? Mari kita simak sama-sama. Let's go! Jelang lawan Cina, staf pelatih Indonesia sibuk pantau pemain abroad di luar negeri. Meski laga lawan Cina digelar masih sebulan lagi, namun para staf pelatih timnas sudah mulai sibuk melakukan persiapan. Terbaru mereka memantau permainan para pemain abroad di luar negeri. Misalnya, Lanzard, Kluivert, dan Georgie Craft memantau permainan Lino dan Romani saat Oxford lawan Leeds United. Nah, uniknya saat mereka menonton pertandingan, di depan kursi mereka bertiga ada pemain keturunan Indonesia lainnya yang kini bermain untuk Leeds, yaitu Pascal Struijk. Di sisi lain, pelatih kiper timnas, Sjoerd Wonderberg, berada di Italia memantau Emil Audiero di klub Palermo. Jadi memang semua harus dipantau, semua harus punya persiapan matang jelang laga melawan Cina nanti bulan 6. Karena ini laga hidup dan mati, Indonesia wajib menang, tidak boleh kalah kalau mau lolos ke Piala Dunia. Jadi kalau kita lihat memang pemain-pemain seperti Marcelino, Ole Romeni, ya kalau Ole Romeni masih mending lah ya, masih dapat menit bermain di Oxford United senior. Nah, kalau Lino ini agak sedikit berat, tapi kalau bermain di timnas dia gacor sekali. Bagus sekali Lino ini. Media Cina, meskipun kalah lawan Cina, Indonesia tetap bisa ke Piala Dunia 2026. Sombong sekali mereka. Oke, boleh. Hasil imbang 1-1 membuat tim nasional sepak bola Tiongkok khawatir. Meski menang 2 kali atas timnas Indonesia dan Bahrain, mereka berpotensi tersingkir dan kesulitan masuk Piala Dunia. Tulis media Cina, dikutip dari TV1news.com. Dalam 2 putaran pertandingan terakhir, tim nasional sepak bola Tiongkok menghadapi tantangan besar. Hanya dengan menang melawan Indonesia dan Bahrain berturut-turut, melengkapi kemenangan kandang dan tandang, serta memperoleh 12 poin, mereka akan memiliki kesempatan untuk melaju ke babak playoff. Lanjutnya, apabila tim Jepang membiarkan Indonesia menang di kandangnya sendiri dan memperbolehkan Indonesia memperoleh 3 poin, maka Indonesia akan memperoleh poin yang sama, yaitu 12 poin. Seperti yang diperoleh timnas Cina, tulis media Cina Sohu. Jadi Indonesia wajib menang di 2 sisa pertandingan, lawan Cina di GBK dan lawan Jepang nanti itu mereka bertindak sebagai tuan rumah si Jepang itu. Kita tidak boleh kalah. Nah, kalau misalkan kita kalah lawan Cina, maka langkah kita untuk ke Piala Dunia akan semakin berat. Nah, kita berharap timnas nanti di bulan Juni ini bisa menang, dan ya kalau bisa kita menang juga lawan Jepang, maka harapan kita untuk lolos ke Piala Dunia semakin besar, walaupun bukan lewat jalur langsung di kualifikasi ronde ketiga, ya bisa jadi lewat ronde keempat. Karena kalau sampai ronde kelima lagi itu sangat-sangat berat, lebih berat dari ronde ketiga. Ya, happy. Saya tak boleh cakap apa. Komentar Faisal Halim tentang peluang timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026 dan rencana Harimau Malaya untuk menaturalisasi pemain keturunan. Nah, coba kita dengar nih salah satu bintangnya Harimau Malaya. Sebab kita dengan Indonesia ni bersaudara ya. Apabila pasukan Indonesia berjaya, pasukan kita mungkin belum lagi berjaya, kita rasa cemburu. Kita rasa ya, mereka rasa cemburu itu. Ini diakui langsung sama bintang mereka ini, Faisal Halim. Itu sebab semua pemain mahukan yang terbaik, yang tertinggi. Apapun kalau satu perlawanan lagi ya, perlawanan lagi untuk mengesahkan yang terbaik untuk Indonesia. Apa-apapun kiranya Indonesia layak, Indonesia juga kongsi gembira. Kita kata apa, itu yang terbaik untuk pasukan negara. Apapun kacukan ataupun pemain tempatan, kiranya diberi peluang, beri yang terbaik untuk pasukan negara. Kalau kita masukkan pemain kecukan, hasilnya sama juga, lebih baik pemain lokal ya. Jadi Faisal Halim bilang dia mendukung timnas Indonesia, semoga dapat hasil yang terbaik. Tapi dia bilang tadi dia cemburu juga, pemain Malaysia cemburu juga lihat Indonesia itu. Artinya Indonesia sedikit lebih bagus daripada Malaysia untuk soal timnas itu. Kita harus berbangga soal itu. Tapi jangan sombong teman-teman, jangan pernah sombong itu. Cuma ada di sepak bola Konoha. Laga sudah mau dimulai, bolanya nggak ada. Ya serius, bolanya beneran nggak ada. Wasitnya aja bingung nyariin bola. Momen itu terjadi di pertandingan Liga 4 antara Persibat Batang melawan Persef Tim yang dihelat di Stadion Moh Sarengat, Batang. Selain nggak ada bola, garis lapangan yang nyaris... Kok bisa tidak ada bola? Bolanya gimana? Ini Liga 4 nasional, ini bukan Liga 4 kaleng-kaleng.
Seperti ini kan sama dengan main Tarkam ini. Iya nggak sih? Iyalah. Tak terlihat juga menjadi perbincangan di kalangan netizen. Setelah beberapa menit mencari sampai para pemain selesai bersalaman dan siap memulai pertandingan, bola pun ditemukan dan laga siap dimulai. Iya. Ya mending tidak usah ada Liga 4 kalau semuanya tidak siap seperti ini. Ini kan memalukan untuk sepak bola Indonesia. Di saat timnasnya lagi bagus-bagus, liganya malah bobrok. Kacau. Peringkat Liga 1 disalip lagi. Indonesia perlu punya klub semacam JDT. Lagi dan lagi Liga 1 Indonesia disalip oleh Liga Kamboja. Asal kalian tahu dalam tabel peringkat Liga Asia, Liga 1 kini ada di posisi 25 disalip Liga Kamboja yang ada di posisi 24. Nampaknya, Indonesia pun butuh super tim yang bisa mengangkat posisi koefisien Liga 1 di kancah Asia. Ya, pertanyaannya klub mana yang mau bisa seperti JDT yang ada di Malaysia? Klub mana di Indonesia? Apakah Persija, Persib? Ya kan belum tentu juga punya super power seperti JDT itu. Super tim yang berisikan pemain-pemain timnas dan asing yang berkualitas. Layaknya, kayak Malaysia ada JDT, di mana klub itu jadi penyokong liganya di kancah Asia. Peringkat Liga... Ya harusnya seperti itu, tapi kan di Indonesia ya tidak ada, sama saja. Eliano ke Selangor FC itu bukan langkah, itu nyasar. Dia anak Eropa, darah Garuda. Kerjanya main bola, bukan ngelawak di liga sebelah. Iya, Dengan betul. sistem dibesarkan dalam disiplin. Selangor datang bawa niat, tapi lupa bawa nilai dan izin. Dia pemain timnas, harga diri negara. Masa mau diturunin ke klub yang tiap musim cuma bisa bilang, tahun depan kita coba. Selangor itu klub dengan ambisi besar, tapi prestasi kecil. Fansnya banyak gaya, tapi tribun sering nyisa. Kalau mau Eliano, pikir lagi. Dia bukan pemain pinjaman yang bisa lo angkut kayak sewa pickup harian. Dia bukan untuk dibentuk ulang, apalagi diturunkan derajat. Kalau lu belum naik level, jangan tarik orang dari langit jatuhnya ngerusak sayap. Peksuoli punya rencana, Indonesia punya harapan. Kalau Selangor cuma punya angan, lebih baik pulang, jangan ganggu impian. Kami bukan sombong, kami cuma sadar harga diri. Pemain kami tumbuh bukan untuk dipajang di Liga Ilusi. Ya tidak pantas juga bermain di Liga Malaysia. Ya turun pamor. Sudah bagus-bagus bermain di era divisi malah ke Liga Malaysia. Tak ada Dion Kus, tak ada masalah. Banyak fans Harimau Melaya termasuk abang sangat hampa pasal tak dapat tengok kapten kita dalam baju Asian All Stars buat Onana kelang kabut. Tapi jangan risau, Thailand baru saja berkongsi wakil mereka dan satu pemain ini memang favourite abang. Bukan Mamat yang bagi Thai masak pada Arif Aiman. Apa benda ni weh? Nicholas Mikkelsen yang bermain posisi right back sering digunakan sebagai super sub dalam pasukan kebangsaan Thailand. Dia jenis fullback yang sangat agresif dan fizikal ketika defend dan sangat bagus membawa bola ke hadapan untuk memulakan serangan. Abang dah tengok banyak kali dia masuk dan menjadi game changer untuk Thailand. Seterusnya Piradon Chamratsamy. Dia ni seorang midfield yang mempunyai football IQ tinggi dan berkebolehan membuat pas yang tepat kepada penyerang. Chamratsamy juga versatile dan boleh bermain attacking atau defensive mid. Dan last kali goalkeeper kedua untuk Asian All Stars, Patiwat Kamai yang bermain untuk True Bangkok United. Patiwat ni goalkeeper modern yang berani keluar dari kotak penalti untuk sweep bola dan juga mempunyai distribution yang bagus. Satu lagi, Azwan Ali Rahman, Kapten Brunei juga disertakan dalam pasukan Asian All Stars. Ini seorang lagi midfielder yang sangat kreatif dan mempunyai kebolehan teknikal serta playmaking yang tinggi. Guys, setakat ini lebih dari 45,000 tiket sudah dijual. Tapi abang nak tahu, ada tak antara kamu yang datang dari luar Malaysia untuk menyaksikan game ini? Komen. Indonesia siapa itu? Asnawi atau Ferrari atau ada nama-nama lain? Alergi timnas Indonesia, pelatih Malaysia sebut Vietnam tim nasional terbaik di Asia Tenggara. Nah, dia bilang gini, ini laga Malaysia versus Vietnam merupakan pertandingan yang sangat penting. Timnas Malaysia akan menghadapi Vietnam, tim terbaik di Asia Tenggara. Kata Peter Klamonospix, wah namanya aja susah. Dia sebetulnya sah-sah aja, itu hak dia, tapi ya kocak aja. Dia ngomong begini itu di saat Malaysia pengen ketemu Vietnam di kualifikasi Piala Asia 2027. Kita kan sudah ketemu Vietnam itu beberapa tahun lalu kan. Peter Klamonospix bilang timnas Malaysia menjamu Vietnam di matchday kedua grup F babak ketiga kualifikasi Piala Asia. Bayangin, Indonesia nggak dianggap terbaik, sedangkan Indonesia sudah lolos. Nah, mereka berdua menganggap masing-masing terbaik, tapi dua-duanya masih berjuang untuk lolos ke Piala Asia. Ini masih di babak ketiga. Miris.
Tidak apa-apa, mereka biasanya mediocre seperti itu saling klaim, tidak masalah. Kita kan levelnya sudah beda. Gara-gara tak turunkan J.I.Z, FAM tak akui keterlibatan timnas Indonesia di Asian All-Star. Diketahui Indonesia hanya mengizinkan Asnawi dan Ferrari untuk ikut terlibat di laga Asian All-Star Federation United pada tanggal 28 Mei mendatang. Nama J.I.Z sendiri banyak diharapkan bisa gabung di pertandingan itu, namun itu tak jadi lantaran memang dirinya sangat dibutuhkan Indonesia di kualifikasi Piala Dunia tanggal 5 Juni. Dilansir dari Diswe.id, tak bergabungnya J.I.Z membuat Federasi Malaysia sedikit geram. Masih dari Diswe, Ketua Kompetisi Federasi Malaysia Firdaus Muhammad menganggap bahwa Indonesia tak diundang secara penuh dalam proses pembentukan tim Asian All-Star meski sudah ada nama Asnawi dan Ferrari di dalamnya. Bodoh amat, tidak penting. Lebih penting Piala Dunia daripada Asian All-Star yang akan lawan Manchester United. Itu tidak penting, sama sekali tidak penting. Itu tidak ada keuntungannya untuk Indonesia, justru keuntungannya untuk Malaysia. Mereka tuh yang dapat tiket, visa segala macam, keuntungannya untuk mereka, sedangkan kita tidak dapat apa-apa. Capeknya dapat itu. Timnas Cina mulai pesimis, timnas Indonesia dianggap mustahil kalah di kandang sendiri. Di bulan Juni nanti timnas Indonesia bakal bertarung habis-habisan melawan Cina di laga yang menentukan nasib mereka. Kalau timnas Indonesia kalah, bisa jadi perjalanan mereka terhenti di kualifikasi Piala Dunia 2026. Tapi kalau berhasil menang, timnas bakal melaju ke babak keempat dan semakin dekat menuju impian Piala Dunia. Timnas Indonesia punya banyak keunggulan, apalagi nanti main di kandang sendiri. Sementara Cina lagi jeblos dalam kekalahan beruntun. Indonesia baru saja meraih 2 kemenangan dari 3 laga terakhir di kandang. Jelang pertandingan penentuan ini, pendukung Cina mulai meragukan peluang tim mereka. Baik yang pesimis, bahkan ada netizen Cina yang menyebut mustahil timnas Indonesia kalah di kandang sendiri. Para penggemar Cina di media sosial pun realistis, merasa kalau timnas Indonesia lebih unggul, terutama di kandang sendiri. Dengan performa solid dan dukungan penuh supporter Indonesia, rasanya Cina nggak bakal bisa menahan laju Garuda di GBK. Klik link di bio buat nonton bola gratis. Nah, kita harapkannya seperti itu. Kita berharap timnas bisa menang di GBK nanti lawan Cina supaya kita bisa menjaga asa lolos ke Piala Dunia. Walaupun agak berat sih, karena di pertandingan sebelumnya kan kita kalah di Cina, tapi ini bermain di GBK. Ada supporter ratusan ribu orang yang siap datang untuk menonton timnas Indonesia. J.I.Z dan kawan-kawan pasti itu akan membakar semangat para pemain dan kita pasti akan menang, itu yakin sih. Jadwal kosong di bulan September. Rusia tertarik tantang timnas Indonesia di Moskow. Timnas Rusia dikabarkan berminat untuk melawan timnas Indonesia pada FIFA Matchday September mendatang. Asal kalian tahu itu diketahui usai Wakil Perdana Menteri Federasi Sepak Bola Rusia, Denis Manturov, mengungkapkan keinginannya itu. Menurutnya, pada beberapa acara penting mendatang, salah satunya adalah laga timnas Rusia melawan timnas Indonesia. Hingga saat ini, namun PSSI menyatakan belum menerima proposal resmi dari Federasi Sepak Bola Rusia. Tentu, jika ini jadi, akan sangat bagus. Betul. Pasalnya, Indonesia bisa beruji coba lawan tim kuat seperti Rusia sekaligus sebagai persiapan untuk ronde 4 kualifikasi Piala Dunia. Iya, betul. Rusia itu dia langganan Piala Dunia juga, jadi bagus ini untuk timnas Indonesia persiapan ke Piala Dunia. Lawan negara-negara kuat tuh, jangan lawan negara-negara yang ya di bawahnya Indonesia tuh. Tidak bagus itu. Gara-gara ditolak J.I.Z, FAM tak akui timnas Indonesia gabung ASEAN All Stars. Parsetan dengan dia, bodoh amat, tidak penting. Federasi Sepak Bola Malaysia terkesan mengucilkan peran Indonesia di kancah Asia karena alasan beberapa pemain inti seperti Jay, Rido, dan Hubner enggan bergabung ASEAN All Stars lawan MU pada bulan Mei nanti. Blak-blakan FAM angkat, bicara secara gamblang, tidak mengakui keterlibatan timnas Indonesia dalam pembentukan tim ASEAN All Stars. Pihak FAM Firdaus Muhammad menyebut, Indonesia tidak diundang secara penuh dalam proses pembentukan tim ini, dikarenakan belum memenuhi standar sepak bola Asia yang diinginkan dalam event-event bergengsi seperti ini, ujarnya. Statement tersebut justru memicu kemarahan publik seolah kontribusi pemain timnas di level Asia Tenggara kerap kali diabaikan. Tidak penting, mereka mau marah ke, mereka mau tidak anggap Indonesia ke, bodoh amat, tidak penting. Intinya Indonesia levelnya sudah berbeda dengan mereka. Ya, persetan itu kan keuntungannya untuk Malaysia. Jadi wajar kalau misalkan PSSI selaku Federasi Sepak Bola Indonesia tidak melepas pemain-pemain kuncinya Indonesia ke ASEAN All Star untuk lawan Manchester United. Ya wajar, karena mereka ini akan ada persiapan untuk Piala Dunia. Nah, kalau misalkan nanti pemain-pemain seperti Justin Hubner, kemudian seperti Rizky Ridho, seperti J.I.Z itu dilepas nanti bermain di ASEAN All Star nanti tanggal 28 Mei itu lawan Manchester United, itu potensi untuk cederanya tinggi sekali. Nah, di saat yang tidak berselang lama itu Indonesia akan main di kualifikasi Piala Dunia itu sekitar bulan November kalau Indonesia lolos ke ronde keempat. Nah, itu kan sangat dekat sekali. Jadi kalau misalkan pemain-pemain ini cedera, ya agak sulit posisinya Indonesia. Sedangkan pemain-pemain seperti J.I.Z, Justin Hubner,
Rizky Ridho, itu mereka itu pemain-pemain kunci di lini belakang. Jadi ya sebenarnya tidak penting-penting amat untuk ASEAN All Star. Itu kan bukan laga penting yang harus pemain-pemain kunci Indonesia harus bermain di sana kan gitu. Tapi bodo amat lah, Malaysia mau tersinggung, Malaysia mau tidak menganggap Indonesia segala macam, ya bodo amat, persetan dengan orang. Oke teman-teman, jadi itu dia beberapa video tanggapan komentar dari netizen soal sepak bola tanah air. Seperti apa tanggapan kalian? Silahkan tulis kolom komentar, dan yang terpenting jangan lupa subscribe. Thank you.